student Indonesia, dari Buat student ya. Malaysia, dari student Thailand, dan lain-lain yang berjoin di sini. Pada hari ini 31 Mei 2022 kita menjemput kembali the special person, the famous speaker from UNISYAM. Jadi kawan saya Encik Muhammad Tahir Encik Umar PhD, beliau memang sangat baik dalam menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan Islamic. Di sini kita berbincang Islamic law and culture in Indonesia and Thailand. Jadi karena itu Pak Bustomi, kenapa Cik Tahir ini boleh bicara nanti tentang kultur Islam di Thailand, karena memang beliau Thailand person, hanya karena tinggal dan bekerja di Malaysia. Oke, sebagaimana biasa, Cik Tahir ini sudah 2-3 kali bersama kami dalam 1 tahun ini. Jadi kita akan memulai ini dengan itinerary. Yang pertama kita akan pray first, kita akan berdoa dulu. Kemudian kita akan mendengar satu video dari ALC yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Indah Gumilang. Kemudian nanti kita akan mendengarkan satu presentasi awal. Karena saya ditanya, ini siapa lebih awal? Lebih awal lihat nama dulu lah. Namanya ini ada Bustomi, B awal, M nomor 2. Jadi okeylah, Bustomi awal lah. Jadi lepas tu nanti lepas Bustomi atau Mr. Bustomi, kita ada satu refreshing videos, kemudian the last speaker and the special person today from the negara sebelah, dari tetangga kita, Cik Muhammad Tahir Cik Umar PhD dalam topik ini. Untuk itu, mari kita memulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya hari ini menggunakan topi merah supaya tak sama dengan topi ini. Nanti dikirain saya sama pandai dengan Cik Umar. Jadi saya guna topi ini biar kelihatan liberal sedikit. Jadi I am in my room in my campus right now. Jadi tak ada pun background bawah, tapi sebenarnya ada di hadapan saya tu ada bendera Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura. Ada dekat saya punya ini. Kalau you nak lihat tu saya balik kamera ya, tu dia tu. Dah kan? Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya tak duduk membelakangi sana sebab kurang selesai itu. Okay. Right now kita akan mendengar satu video Bang Bustomi. Teman-teman semua yang sudah berhadir, thank you very much once more. Terima kasih banyak. Pada siang ini kita akan bercakap dalam 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Malay, bahasa Thailand sikit ya, wala-wala. Jadi nanti Cik Umar sebelum cakap yang kedua nanti dia akan menyapa Anda dengan bahasa Thailand. Sebab kalau enggak saya takut Anda mengira Cik Umar orang Banten juga nanti. Karena mirip-mirip dengan orang dari Provinsi Banten ya Pak Bustomi ya. Siap. Jadi beliau nanti akan bicara bahasa Thailand di awal-awal, tapi nggak panjang-panjang, takut nggak ada yang paham nanti. Tapi perlu tahu bagaimana orang Thailand menyapa, apa kabar dan gimana keadaannya, saudara-saudara. Nanti kita dengarkan. Karena nanti selingan lagu pun nanti lagu Thailand biasanya Kang Indah akan memilihnya. Dan sekarang waktu untuk Mas Bustomi presentasi 30 ke 30 menit. Kemudian lanjutkan nanti setelah refreshing video oleh Cik Umar Tahir. Kemudian baru kita masuk tanya jawab. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa dan dosen dan lain-lain yang hadir, silakan Anda mengirim pertanyaan di chat box, atau boleh juga kalau nggak enak hati ada nama dekat situ, kirim email kepada saya, nanti saya bacakan pertanyaannya, dan saya punya email sudah ada di chat box juga. Silakan digunakan. Oke, tanpa membuang masa lagi,
Mr. Bustomi, you came to share first. What do you want to sharing? Mas Bustomi atau Pak Bustomi, Yap. silakan Anda menggunakan waktu dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa karena Cik Umar memahami juga betapapun mungkin 70-80%. Yap. Tapi lain-lain nanti saya jelaskan kalau ada kata-kata yang tidak biasa didengarkan. Mangga. Yeah, thank you to Prof. Sahrul Reza, CEO Asian Lecture Community, and dear Miss Muhammad Taher Sumar, PhD, researcher UNISAM of Malaysia, and recruiter of student STIH Painan in Serang, Banten, Indonesia, and recruiter student in Malaysia, I'm sorry, I say speak make use of Indonesian language for webinar internasional Disease Day. Terima kasih banyak untuk Prof. Sahrul Reza, kemudian Pak Muhammad Taher, dan juga rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Painan yang ada di Indonesia, Provinsi Banten, Serang, dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di Malaysia dan Thailand. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi dalam agenda kegiatan webinar internasional yang mengangkat tema adalah Islamic Law and Cultural in Indonesia and Thailand, Kemudian salawat teriring salam selalu disampaikan kepada tauladan kita, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil hisab nanti kita salah satu umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Reza, bahwa saya mendapatkan alokasi waktu 30 menit, kemudian nanti dilanjut oleh Dr. Muhammad Taher, waktu yang sesingkat ini mungkin saya akan menyampaikan tidak begitu banyak materi, namun nanti kita bisa mengambil kesempatan tersebut ketika tanya jawab. Kalau kita berbicara masalah hukum Islam, sebetulnya hukum Islam itu dia tidak disekat dia tidak dikotak-kotakan oleh suatu benua, oleh suatu negara ataupun provinsi. Karena kalau berbicara masalah hukum Islam, Islamic law, maka dia berlaku universal, artinya global, Tidak mungkin dia akan berbeda, kecuali yang dipakai adalah hukum yang memang berlaku di negaranya itu sendiri. Contoh misalkan di negara Indonesia memakai hukum positif Indonesia, maka dia akan berbeda dengan hukum positif yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia. Kenapa saya mengatakan bahwa sesungguhnya Islamic law itu berlaku universal? Contoh misalkan sholat 5 waktu. Tidak mungkin sholat 5 waktu dilakukan di Indonesia dalam satu hari 5 waktu, kemudian di Thailand misalkan dalam satu hari 3 waktu, kan tidak mungkin. Maka itu sama semuanya berlakunya. Kalau di kita ini berlaku equality before the law, artinya semuanya sama di hadapan hukum, hanya yang membedakan adalah tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu Kemudian saya akan membicarakan terlebih dahulu bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sampai era reformasi 1998 di Indonesia pasca runtuhnya atau jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Misalkan Al-Jabiri dia pernah mengatakan bahwasanya kebudayaan Islam adalah kebudayaan fikih. Kenapa kemudian Al-Jabiri mengatakan bahwa kebudayaan Islam adalah kebudayaan fikih? Telah kita mafhum
telah kita pahami bahwasanya fikih itu adalah pemahaman yang kemudian dikemukakan oleh para ulama yang kemudian dia tafaqahu fiddin, dia paham di dalam ilmu hadis, kemudian dia paham di dalam ilmu Quran, mustalahul hadis, kemudian dia tahu bagaimana asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Kalau kita berbicara masalah kebudayaan fikih, ini sama saja kita berbicara masalah seperti halnya orang-orang Yunani mengatakan bahwa sana kebudayaan mereka adalah kebudayaan filsafat, kan seperti itu. Sama halnya dengan orang-orang Barat mengatakan bahwa kebudayaan yang mereka punya adalah kebudayaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kita juga tidak ketinggalan dalam mempunyai kebudayaan, karena Islam itu kan jauh sebelum kebudayaan Barat ini muncul. Islam itu sudah mempunyai peradaban, Islam itu sudah mempunyai catatan-catatan sejarah, kemudian pemikir-pemikir Islam yang handal. Katakanlah kita sebut dengan Ibnu Sina, kemudian Ibnu Khaldun dan lain sebagainya, kan seperti itu. Kemudian kenapa fikih ini kan merupakan dimensi ajaran agama yang paling mapan gitu kan, hidup dalam petahan masyarakat ya kan, di mana muslim pun, karena pasti orang ketika dia belajar Al-Quran, dia belajar ilmu hadis, maka dia justru juga memahami tentang ilmu fikih, karena melalui fikih inilah dengan ijtihad itu kan ijtima kalau di dalam teori usulul fiqh itu ada yang dinamakan dengan sumber hukum itu ya, maka ijtihad ini adalah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran, kemudian setelah hadis, ya seperti itu. Nah, maka pemikir-pemikir, ulama-ulama ini beristihad atas pemikirannya itu, atas istihadnya itu, temuan hukumnya itu, kemudian temuannya hukum itu bisa dijadikan melegalisasikan atau memformalkan gitu kan, memformalkan melalui institusi negara gitu kan, institusi negara yang kemudian dia menjadi peraturan, dia menjadi undang-undang ya. Rekan-rekan mahasiswa, Pak Dr. Tahir, Pak Prof. Sahrul Reza gitu ya. Setelah itu kan bagaimana potret sejarah misalkan legislasi hukum Islam di Indonesia gitu kan. Dia datangnya di Indonesia itu kan ada yang mengatakan bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia itu kan ketika para wali utusan khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Namun para sejarah kan dia mencatat kejadian-kejadian itu kan tergantung bagaimana yang dia temukan, kan seperti itu. Dan kalau kita berbicara masalah Islamic law dan kultur yang ada di Indonesia gitu kan, itu sudah ada pada zaman dahulu, misalkan pada zaman Westerlijk ya, ada zaman Westerlijk itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Dia seorang orientalis Belanda yang mempunyai teori recepti in complexu gitu ya. Teori recepti in complexu, dia mengatakan bahwasanya orang Indonesia ini diberi kebebasan untuk melakukan keyakinannya, untuk beribadah, untuk mengaplikasikan ajaran-ajarannya yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian teori Westerlijk melalui teori recepti in complexunya ini dia dibantah ya, kemudian dihadang oleh yang bernama Snoecker Groene, yang memang juga dia menjadi orientalis datang dari Belanda. Kemudian dia membuat teori tandingan yang menyebut teorinya adalah teori resepti. Teori resepti itu kalau boleh saya menerjemahkan ya, baik secara etimologi ataupun terminologi gitu kan, bahwa teori resepti itu
bahwa umat Islam Indonesia ya boleh melaksanakan ajaran Islam, boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi keyakinannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, kalau itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Artinya apa? Artinya pada saat itu Snokkergronje ingin mencoba memprovokasi, gitu kan, ingin mencoba merusak tatanan yang sudah ada di Indonesia, gitu kan, bahwasanya ingin merubah orang Indonesia boleh melakukan ibadahnya kalau ajaran Islam kemudian tidak bertentangan dengan hukum adat. Nah, teori inilah yang kemudian disanggah oleh Hazairin. Dia mengatakan bahwa teori resepsi dari Snokkergronje ini adalah teori iblis. Kenapa Hazairin mengatakan teori Snokkergronje ini adalah teori iblis? Karena tidak mungkin, gitu kan, rekan-rekan mahasiswa, bahwa ajaran agama, khususnya agama Islam ini, kemudian dia harus menyesuaikan terhadap adat. Justru adatlah, kulturlah, kemudian dia harus menyesuaikan kepada ajaran agama, kan seperti itu. Kalau kita pernah membaca, misalkan ya, rekan-rekan mahasiswa, baik membaca di media media cetak, kemudian media sosial, atau buku-buku referensi yang ada, gitu ya, maka ada pepatah di daerah Minangkabau bahwa adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Artinya apa? Adat itu ya bersandi sara, bersandi terhadap aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan sara itu dia mengambil, merujuk kepada apa? Merujuk kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah ya tadi nama lain dari Az-Zikru, itu kan Al-Bayan, Al-Hudan, ya kan, dan ada beberapa nama kosakata pokoknya itu ya, lugohnya yang kemudian tercantum di dalam ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun rekan-rekan para peserta webinar internasional yang diselenggarakan oleh ASEAN Community bekerjasama dengan Unisham Malaysia dan STIH Painan di Provinsi Banten, Kota Serang, Indonesia, ya, ada teori yang mengatakan di dalam usulul fiqh yang mengatakan al-adatu muhakkamatun, kan gitu, bahwa adat itu menjadi sumber hukum, gitu ya kan. Tapi adat ini dilihatnya bagaimana, ya kan, asalkan adat itu dia kemudian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dia tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya kan. Apalagi di Indonesia kita sudah mafhum, kita sudah ketahui agama yang kemudian diakui di Indonesia ini kan bukan hanya dia agama Islam, bukan hanya agama Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu, gitu kan. Artinya memang dibuka ruang demokrasi di Indonesia ini untuk seluruh agama untuk menjalankan keyakinannya, gitu kan. Hal ini kemudian seperti diamanahkan, gitu kan, melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 2, bahwasanya negara menjamin kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa dia kemudian mendapatkan intimidasi, tanpa kemudian dia mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak manapun. Hal ini selaras, gitu kan, selaras dengan ajaran Islam. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan negara Indonesia, misalkan menurut pasal 29 ayat 1 ayat 2, kebebasan untuk berpendapat, itu mencantum juga nilai-nilai di dalam Al-Quran. Contoh misalkan di dalam
surat Al-Kafirun. Mohon maaf saya mengutip ayat Al-Qur'annya yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, kan gitu kan. Agamamu, agamamu. Din ada yang mengartikan agama, ya. Din juga ini ya, mati ya Pak Jat ya. Oke, terus enggak apa-apa. Oke. Ya, din juga ada yang mengartikan baca. Din juga ada yang mengartikan aturan, gitu kan. Jadi ada dua, bahwa lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, aturanmu, aturanmu, aturanku, aturanku. Yang kemudian baik itu pengertian din secara etimologi dia agama, atau din diartikan secara etimologinya dia aturan, maka di Indonesia gitu kan tidak boleh kemudian satu dengan yang lainnya saling mengganggu. Maka saya mengambil suatu analisa gitu ya, bahwasanya yang kameranya tertutup lagi, tadi sudah terbuka, ini tinggal logonya. ya. Mungkin di open lagi. Tapi itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi yang dinamakan dengan toleransi beragama di Indonesia adalah bukan dia ketika agama A beribadah dia masuk ke dalam ibadah dia, ataupun sebaliknya, tapi yang dinamakan toleransi beragama adalah bagaimana melindungi ketika dan tidak mengganggu. Hal ini terjadi ketika Khalifah Umar itu kan, ketika ada seorang khalifah di daerahnya ya ingin mengambil rumah dari orang Yahudi untuk dijadikan masjid, tempat ibadah. Namun orang Yahudi ini mengadu kepada Rasulullah SAW sehingga Rasul tidak setuju. Hal ini apa? Hal ini kita bisa mengambil ibrah, gitu kan. Hal ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, bahwasanya ya, kalau kita berbicara masalah Islamic law itu sangat mengedepankan toleransi beragama. Kalau kita berbicara masalah Islamic law sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya kan? Itu sangat luar biasa. Saya akan ambil contoh lagi bagaimana Islam sangat mengedepankan hak asasi manusia. Pada zaman Rasul ada seorang wanita yang melakukan perbuatan zina. Kemudian dia datang kepada Rasul, ya kan? Dia mengaku ja'uk, kalau ini mah ja'uk, mengadu gitu kan. Ya Rasul, saya pernah melakukan zina. Kemudian Rasul mengabaikan. Kemudian dia hamil, dia datang, ya Rasul, saya melakukan zina. Rasul mengabaikan. Kemudian lahir, ya kan? Ya Rasul, saya melakukan zina. Singkat cerita, ya, sampai dia melahirkan, datang dia. Akhirnya Rasul tidak melakukan eksekusi, tidak melakukan hukuman bagi orang yang berbuat zina sampai dia selesai kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan ASI kepada anaknya. Artinya apa? Ini juga sama. Bagaimana Islamic law itu berbicara masalah hak asasi manusia. Nah, kemudian yang tadi saya bilang kultur di Indonesia gitu kan, karena memang di Indonesia ini ada beberapa organisasi keagamaan gitu kan. Tentunya semua organisasi keagamaan ini mempunyai dasar ya, dasar referensi hujahnya untuk melakukan sesuatu gitu kan, seperti itu. Kemudian sebelum Islam datang ke Indonesia banyak dikenal dengan animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini dia percaya kepada roh-roh halus, kemudian percaya kepada batu-batu besar, pohon-pohon besar sebagai wasilah gitu kan, sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berjalannya waktu gitu kan, perjalanannya waktu Indonesia kan mempunyai pemahaman, kemudian mempunyai intelektual muslim gitu kan, yang bisa memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana legalisasi gitu ya,
bahwa hukum Islam itu kemudian diakui di dalam hukum Indonesia, di negara Indonesia. Contoh misalkan pasca kemerdekaan itu kan ada 3 masa, itu kan 3 masa di mana yang pertama adalah masa transisi, gitu kan. Kemudian ada masa demokrasi kepemimpinan, kemudian masa Orde Baru, dan juga bisa dikatakan penambahan dari 3 masa ini adalah masa reformasi, kan gitu kan. Nah, masa reformasi ini dari masa ke masa itu kemudian aturan di dalam Al-Quran, keyakinan di dalam umat Islam ini kemudian diakomodir melalui kumpulan kompilasi hukum Islam, gitu kan. Nah, kompilasi hukum Islam itulah yang kemudian dia mengatur tentang perkawinan, mengatur tentang haji, mengatur tentang pembagian zakat, sodako, infak, gitu kan. Kemudian mengatur juga tentang hibah, ya. Nah, artinya apa? Artinya beberapa aturan di dalam Islam kemudian diakomodir di dalam kompilasi hukum Islam, dan juga terwujudnya adanya pengadilan agama. Walaupun pengadilan agama pada zaman kerajaan Islam itu masih dikenal dengan tahkim, gitu kan. Tahkim itu berarti yang memberikan memberikan putusan, hakim, kan seperti itu. Kalau kemudian menjadi pengadilan, ya, yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi pengadilan agama, kemudian sudah ada kantor urusan agama, gitu ya. Itulah kalau kita berbicara masalah Islamic law, kemudian beberapa kultur budaya yang ada di Indonesia. Saya memberikan penjelasan tidak secara utuh karena tadi ya keterbatasan, dan ada beberapa pemateri yang memang akan menyampaikan bagaimana Islamic law dan kultur yang ada di Thailand, ya. Saya rasa itu saja penyampaian dari saya, ya. Terima kasih Prof. Syahrul Reza, gitu ya. Mungkin seperti itu saja, Prof. Oke, thank you very much. Sangat menarik. Jadi membuka wawasan baru, terutama bagi saya yang agak sedikit liberal barangkali, ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan kepada pembicara kedua, tamu kita. Oke, time is you now, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar. Dengan bang. Ini kait top. Saya tanya bagaimana petang ini, tak ada siapa jawab. Masya Allah. Mungkin Dr. Bakir nak jawab bahasa Siap, bahasa Thailand. Dr. Bakir. Ready mereka? Sawadikap. Okay. Alhamdulillah. Okay, first of all, I would like to thank you to the Professor Madya Tengku Syahrul Reza as a moderator today. Alhamdulillah. And then to my friends, my colleague from Insania, from Unisham, and then Yahya Abu Bakar. Nama-nama. The former Insania. Now we are Unisham, Yahya Abu Bakar. Maybe confused. Okay. Alhamdulillah. Before we go to the slides of the application of Islamic law in Thailand, we just want to show you about the slides. Maybe the briefly about the Thailand first. Okay. Now I'm going to share. Okay. Okay. Very clear. Okay, alhamdulillah. The application of Islamic law in Thailand. A case study in southern Thailand, where I was born, where I was living
My family also there, inshallah. Okay. Okay, alhamdulillah. But I would like to go forward about the Southern Asian or Southeast ASEAN, Southeast Asian countries, which have developed Sharia courts in many countries, for example, Indonesia, Malaysia, Singapore, and a little bit of Southern Thailand, I think. Okay. Thailand appoints special Islamic law judge called Datuk Yuti Tams. Datuk Yuti Tam, or in Malay or in the Asian word we call Qadi, Tuk Qadi. In Thailand also Tuk Qadi. In Thai, okay. Datuk, that means Datuk. Yuti Tam, that means justice. Yuti Tam in Thai language, in English, justice. That means Datuk Yuti Tam, judge. In province courts, for example, in southern Thailand only, mostly in Patani, Yala, Satun, and Narathiwat, where the population of Muslims residents almost 80 and above % were there. Okay? Okay, first of all, inshallah, maybe students or some of the Indonesian student and lecturer may not. Where is Thailand? Okay, here is Indonesia, right? Very big country here. Okay, and then Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand here. Thailand maybe here, and then Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar. I think where I have a case study here, around here. Okay, Southern. Okay, first of all, statistics show us that total population of Thailand is 66 million people, but Indonesia, if I'm not mistaken, around 300 million, right? 300 millions, am I right? 300 juta, betul tak? Ataupun 200 lebih di Indonesia? Berapa? 280. 280. So agak membeza jauh, ya. Okay. This the where the location case study from here. You see, Patani, Narathiwat, and then Malaysia border with the. Here we are now. I am here now. Alustar, or we call Kedah, Kuala Kete. So this is my hometown, Narathiwat. Inshallah, when I want to go back to Thailand, I just took the we call land road by car. Maybe we took 3 hours. Inshallah, I can be reached in my hometown from here to here. Okay, but here where the location or area as the case study: Satun, Patani, Narathiwat, and then Yala. Before maybe some of you may know in the Patani Darussalam, there is a Muslim empire before. Okay. Next, inshallah, you can see the population census, but this one maybe the statistic is quite old, but I cannot find the new one. So, for example, Patani total, we can divide here total from the 2010 ataupun 2010 dulu, kemungkinan dia increase sekarang ni, mungkin 12 tahun kemudian ni. Dulu maybe 600,000 ataupun 609,000 and plus. Semua kita bagi kepada Buddha 94,000, and then Muslim 513,000. So 84.4%. Ini wilayah Patani. And then Yala also about 76%. Okay. Narathiwat, my hometown also 85%. The most largest Muslim in province in Thailand. Okay. Satun also 67% mix.
So when we totally for province, it become 1 million. Actually, the number is greater than this. The number, because all population in Thailand until 12 million. Because when they have a quota to Hajj, quota untuk haji, Saudi bagi rakyat Thailand iaitu 12,000. That means 1 juta per panggil 100 per 1 juta. So become 12 million. Agak macam tu lah. Ni kemungkinan strategi yang lama. Okay, kita tengok Sharia court in Southeast Asia. I just compare a little bit. Okay, when I found that, for example, Indonesia Muslim population as a majority, Islamic State tidak declare, kan? Kemungkinan tidak declare, tapi yang declare hanya and then ni apa yang saya carilah, kemungkinan betul tak betul wallahu alam. Does Sharia court belong to the judiciary or independent from it? Part of the judiciary. Saya rasa di Indonesia betul. Tolong betulkan saya, Speaker Bustami. Okay, and then Malaysia, of course, they declare as Islamic State. Okay, a majority Muslim and Islamic State, yes, and independent Sharia court. Brunei majority, yes. Brunei pun ambil hukum Islam, Islamic law as the judge independent also. Singapore minority and no Islamic State but independent court or Islamic court. And then Thailand, of course, part of the judiciary Islamic laws. Ada sikit, kerana dia sikit, iaitu dia hanya fokus kepada pusaka dan family. Other than that, because civil laws, application civil laws, dia ambil dua, pusaka dan juga family Muslim, untuk kahwin, bercerai dan sebagainya. Okay. The Philippines, minority no, ni agak-agak dengan Thailand, tapi saya tak pasti di Mindanao yang banyak orang Islam, when majority of Muslim settle there in Mindanao, maybe they use Islamic court there. Okay. Number of Islamic case in 4 southern border province. Kalau kita tengok ni titik lama ni. Kemungkinan kita ambil daripada tahun 1993 sampai 2001. Ni pun original data has inconsistent, tak panggil tak, dia ada turun naik. Okay. Cuma kes tak banyaklah dulu. Okay, dulu kes tak banyak. Sebab saya cari kes hanya pusaka dengan family yang Muslim, family yang Muslim, seperti kahwin, divorce dan sebagainya. Okay, yang tu handle you will handle in the Qadis office, Datuk Yutitam office, kalau kita panggil Datuk Qadi office. Dia ada satu sektor. Tapi court tak ada. Islamic court tak ada. Macam Malaysia ada Syariah court, Thailand tak ada. Okay. And then case under the Patani Province Islamic Commission. Case satu ya, iaitu dipanggil di Province Patani. Ni kawan saya buat research, iaitu nama Dr. Sulaiman Dollah. Dia pernah present ke kita punya ASEAN lecturer community juga. Sekarang ni dia jadi dosen di Brunei, University Asharif Brunei. Okay, dia buat case macam ni di Patani. Dulu case talak ni family lah, taklik. Okay, banyak ni, dan 2001 banyak ni. Okay, ni tak masuk case kita panggil case pusaka. Pusaka selalunya settle di
pangkat panggil qadi ataupun imam. Imam kita panggil wakil qadi, imam. Okay. Okay, the structure sikit administration of Islamic religion in Thailand. The highest we call Chula Ratchamontri, we call Islamic leader, or known as Shaykhul Islam of Thailand. Kat sini, okay. Appointed by the king. Sekarang ni appointed by the king. Okay, siapa nak jadi Chula Ratchamontri ataupun Shaykhul Islam ataupun kita panggil Islamic leader, dia kena dilantik oleh raja. Name of the nominee is submitted by the Prime Minister with approve of all Province Islamic Commission ataupun kita panggil Majlis Agama Islam Wilayah. Yang mana di Thailand lebih kurang ada 75 wilayah dan yang ada Muslim kemungkinan 100 ke atas boleh set up we call Majlis Agama Islam Wilayah. Tapi tak semualah, ada yang tak ada. Kat Bangkok ada, kat mostly in wilayah di selatan ada. Okay. Qualification: being a Muslim, having Thai nationality by birth, not less than 40 years. Ni okay, tak payah nak. And then pekat kedua, Central Islam Commission of Thailand. Dia ada central, ada pusat dia. And then Province Commission ni kita panggil yang saya bagi tahu Majlis Agama Islam Wilayah. Okay, saya tak lagi banyak. Okay, dia ada 3 pekat ni yang kita panggil Structure of Administration of Islamic Region in Thailand. Okay, next. Okay, drafting process of Islamic law principle memang agak lama. Dulu kita panggil tahun 1929, Ministry of Justice instruct the Chief Justice of the Patani Mountain Court. Ni zaman dulu. Zaman dulu saya tak ada lagi. Okay, and then dia ada sini. Okay. I think because just now we heard from the first presenter about the Islamic we call maybe Islamic laws. Actually, we as a Muslim we have to have activity under the Syariah laws. Actually, semua kita ni akan duduk di bawah Syariah. Semua kita akan diduduk bawah 5 hukum. 5 hukum, iaitu hukum wajib. Hukum wajib kemungkinan ada fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, hukum kita panggil hukum sunat. Sunat ni ada sunat muakkad, ghair muakkad, mubah, nafil, dan kita ada hukum harus syar'i, harus adi, dan kita ada hukum panggil makruh, dan kita ada hukum haram. Okey, kita kena ada buat 5 tu, so akan jadi Islamic laws, akan jadi hukum syariah. Okay, sekali saya buat conclusion. In handling the matter of application of Islamic law, Thailand has not established the Sharia court system. Tak ada lagi sistem court ataupun sistem kehakiman. Cuma have adopted by other Southeast Asian countries. For example, we adopt from Malaysia. Contohnya dari segi perundangan, keluarga, kahwin. Sebab tu banyak juga warga-warga Malaysia yang nak buat poligami. Malaysian people when they want to practice, they call practice polygamy as Sunnah Rasulullah, and then they just go to Thailand and marry there with the imam there, and then they come back to Malaysia, and then they will declare to the we call dia ada negeri tu, tak ingat, Majlis Agama Negeri, contoh Kedah lah, tu untuk ambil panggil dia jadi panggil sah di negara Malaysia. Wallahualam, saya ingat sekali ikut, insya-Allah. Ada satu gambar lagi, ini adalah the latest King Ramasin,
nama dia Chulalongkorn ataupun King Ten, iaitu raja yang ke-10 dinasti Ratana Kosim. Dia ada banyak dinasti. Dia daripada bapa dia iaitu Pumipun Nandoyadik, we call the King Rama 9. Raja ke-9 ni raja yang ke-10. Ini ialah Syekhul Islam yang terkini. Tapi dia uzur. So, salah satu orangnya daripada Southern Thailand, daripada selatan Thailand. Dia pun daripada Songkhla. Kemudian pada ni tak pernah wujud Syekhul Islam daripada wilayah selatan Thailand. Semua daripada Bangkok. Yang ni soalnya, tapi dia uzur. Dia uzur. Dia wheelchair lah sekarang ni. InsyaAllah kita peramah di antara raja dengan ketua orang Islam di Thailand. Kalau kita tengok kadang-kadang pergi lebih mesra daripada orang asing. InsyaAllah. Wallahualam. Okay. Itu saja daripada saya. That's all from me. InsyaAllah next time we will detail if any if there is a program with the Islamic law application in Thailand, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur-campur masa. Masya Allah. Boleh jadi teman-teman dari Mainan Banten tahu bahwa empat provinsi dari Selatan itu letaknya di Thailand bagian selatan. Itu berbatasan dengan Malaysia bagian utara. Jadi mereka ini mayoritas muslim kawasan. Nah, di Bangkok kan kita tahu ada 60. Oke, jadi karena itu mayoritas muslim di bagian selatan. Nah, ini saya akan masuk ke dalam tanya jawab. Ini saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk beberapa orang. Jadi selalu saya ambil dua saja, baik pembicara pertama maupun pembicara kedua. Ada dua pertanyaan. Ini Pak Bustomi boleh dengar suara saya ya? Bajat, suaranya Bajat. Boleh dengar ya? Bajat. Suaranya Bajat. Suaranya tidak terdengar. Tak boleh dengar. Anda dengar suara Kak? Saya dengar suara saya tak? Dengar tapi kurang. Suaranya kurang jelas, Prof. Kurang jelas. Jelas. Ya. Suara. Sudah jelas belum? Dah teriak ni. Kalau gitu saya tak Suaranya guna. kurang jelas. Dah jelas ke belum? Kalau tak guna headset jelas tak? Siap, jelas. Oh, ini headsetnya masalah nih. Oke, pertanyaannya dari Siva ya. Udah dengar ya Pak Bustomi ya? Siap. Tadi menarik sekali presentasi Bapak soal fikih dan kaitannya dengan kultur di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia terlalu awal atau dominan mengedepankan fikih yang bersifat rigid sehingga kurang memberi ruang untuk berkembangnya potensi dan kekayaan budaya yang ada di tanah air. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, ada juga sebaliknya kondisi di mana budaya justru lebih dominan dalam praktek agama. Misalnya dalam pernikahan yang sebenarnya sederhana menurut tuntunan Islam, tapi telah menjadi high cost karena terlalu banyak konten budaya ikut menentukan. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap dua pertanyaan itu dari Siva ya? Kemudian saya baca terus untuk Encik Tahir, Dr. Tahir dari Rani. Dalam sejarah Thailand yang saya baca, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah Thailand yang pernah saya baca,
dibandingkan ajaran agama. Ada sejumlah Yang ini tokoh kan adat daripada agama. Muslim berperan signifikan. Bahkan pernah saya baca ada wakil Perdana Menterinya Muslim di Thailand. Bagaimana relation antara agama Islam dan Buddhis di Thailand? Nah, itu dia nomor satu dia tanya. Nomor dua, apakah ada juga pengaruh budaya dalam pelaksanaan syariat Islam di Thailand? Misalnya dalam perkara lahir, kahwin, dan kematian. Adakah budaya juga dominan di sana dalam perkara ini? Nah, itu dia tanya dari Rani tadi. Jadi Pak Bustomi boleh dijawab dalam masa 5-7 menit atas dua pertanyaan itu. Dan juga nanti Cik Tahir dalam masa yang sama. Nanti selepas itu kita akan dengar satu refreshing lagi. Sebab nanti kita akan berakhir di pukul 3 atau kurang daripada itu. Oke, Pak Bustomi silakan atas dua pertanyaan dari Syifa tadi. Suaranya Bapak unmute dulu, lagi masih mute. Mungkin coba saya bantu. Ya, siap. Ya, siap. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Syifa ya. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, di Indonesia lebih banyak fikih kemudian mengesampingkan ajaran agama. Yang kedua adalah lebih banyak kebudayaan adat kemudian mengesampingkan ajaran-ajaran agama. Yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa fikih itu adalah al-fahmu, artinya pemahaman. Pemahaman dalam konteks ini adalah bagaimana ulama itu memberikan pandangan yang memang tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang tidak terdapat di dalam sunnah, gitu kan. Kalau kita pernah mempelajari tentang Islamic law, ya, di beberapa buku referensi itu ada materi tentang sumber hukum, ya, bahwa sumber hukum itu ada yang mengatakan 4, ada juga yang mengatakan 3. Yang mengatakan 3, yang pertama sumber hukum itu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Artinya ijtima itu kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah kias, gitu kan. Dari keempat itu, maka sumber hukum yang ketiga, ijtima atau fikih, ya, pemahaman dari para ulama, maka itu bisa diterapkan sebagai sumber hukum ketiga, gitu kan. Sumber hukum yang ketiga, karena kita mengenal dengan 4 mazhab, baik itu mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, gitu kan. Dari keempat mazhab itu, satu dengan yang lain saling menghormati. Ketika misalkan Imam Syafi'i berkunjung bersilaturahmi ke Imam Malik, dia menghormati apa yang menjadi ijtima, apa yang menjadi ijtihad, ya, ijtihad dari Imam Maliki. Begitupun sebaliknya. Bahkan di dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon izin untuk membacakan suratnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, gitu kan. Wati'ullaha wa Rasul, gitu kan. Wa ulil amri minkum gitu kan. Apabila terjadi perselisihan, fa in tanaza'tum, gitu kan, perselisihan fi syai'in, sesuatu, aruduhu ila Allah, maka dia kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada pemimpin Islam. Untuk apa? Untuk adanya suatu keputusan, karena hukum itu kan memberikan suatu keputusan, memberikan suatu vonis. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada sebagian, ya, warga negara yang kemudian memakai fikih yang berbeda, bukan berarti dia menyampingkan ajaran-ajaran agama. Contoh misalkan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa organisasi yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, gitu kan. Mereka mempunyai pemahaman yang kemudian
Ada yang berbeda, ada yang sama. Tentunya mempunyai hujah, ya, alasan yang kuat untuk menjalankan itu semuanya. Yang kedua adalah berbicara masalah adat, ya, kultur. Tadi saya sudah kemukakan di awal bahwasanya di dalam teori usulul fiqh ada yang mengatakan al-adatu muhakkamatun, bahwa adat itu menjadi sumber hukum. Sumber hukum yang bagaimana? Asalkan dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Rasul mengatakan al-haqqu, keyakinan itu, ibadah itu bukan seberapa banyak orang yang melakukan, tapi dalam beribadah itu bagaimana ada referensi rujukannya yang jelas. Atau bisa saya katakan di dalam bahasa Arabnya, al-haqqu ma qaddamud dalil wa laysal haqqu ma amaluhun nas. Nah, gitu kan. Atau di hadis yang lain ada yang mengatakan man amila amalan falaysa lahu minni fahuwa raddun. Barang siapa orang yang kemudian mengerjakan sesuatu yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan tertolak. Bahkan hadis itu kan, kalau boleh saya untuk menjawab secara singkat, hadis itu kan qaulu Rasul, ucapan Rasul, kemudian takrir Rasul, ketetapan Rasul, kemudian wa af'alu Rasul, kemudian pekerjaan, perbuatan yang memang sudah dikerjakan oleh Rasulullah, yang kita umat Muhammad yang terakhir ini untuk merujuk segala sesuatu beribadah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya jawab. Terima kasih, sangat bagus jawabannya, jelas. Sekarang kita bergeser ke bagian selatan Hai atau bagian utara Malaysia. Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada apa dia yang tanya tadi tentang sejak wakil, ya, ada dari Rani tadi alhamdulillah. dia Jadi di Thailand alhamdulillah beramal dengan demokrasi punya sistem. So kat situ ada seorang yang bernama Muhammad Nomata. Dia dipilih sebagai ketua speaker Dewan Undangan negara Thailand, iaitu Muhammad Mata, dipilih bagi hormat. Dia status dia sama dengan Prime Minister ataupun Perdana Menteri, tapi dia bahagian pertahanan. Ya, Perdana Menteri bahagian pengurusan negara. Boleh faham tu kat situ. Dia ni apabila masa dia jadi tu, alhamdulillah, Wan Muhammad Nomata ni adalah dipuji oleh orang bukan Islam. Dari situlah mula titik tolaknya bahawa orang Islam adalah sifat dia bukan yang disangka-sangka oleh orang Buddhis Thai, iaitu dilakukan dengan akhlak yang baik dan dilakukan dengan tegasnya keadilan. Dia tak kira siapa, walaupun parti dia sendiri dan sebagainya. Dan dia juga pernah jadi Menteri Luar Negara Thailand, Muhammad Nomata ni. Itu satu orang idola. Sekarang ni alhamdulillah dia jadi ketua parti Pracacat, iaitu parti bahasa Melayu panggil umat, parti umat Pracacat. Umat panggil bahasa dia al-ummah. Dia bawa. Dia ni duduk di Yala, di provinsi Yala. Okey. Yang kedua, diberi kehormatan juga oleh kerajaan Thailand untuk menjadi sebagai wakil Rabitah Al-Alamiyah, iaitu Wan Muhammad Nomata tadi tu. Sambil dia jadi itu, jadi ambil. So dipilih sebagai wakil daripada Rabitah Al-Alamiyah di Jeddah. Jadi alhamdulillah. Dan salah satu lagi iaitu
Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi Capakia yang jadi sekarang sebagai rektor kepada Pertanian Universiti. Jadi walaupun negara majoriti Buddhis ataupun non-Muslim, tapi bagi kelonggaran untuk dapat tubuhnya satu-satunya universiti Islam di Thailand dan dibiayai oleh kerajaan Thailand. Dia kira macam ni. Contohnya pelajar satu orang, kerajaan bagi peruntukan, contoh ni, saya tak ingat berapa. Contohnya katakanlah RM2,000 satu tahun. So kalau Universiti Islam Kelantan ini dapat 5,000 orang, so dia akan multiply lah. Itu di segi kos pembiayaan untuk Universiti Islam Kelantan. Dan kalau tak silap Prof Rizal pergi kan, itu dia ada bangunan yang dibiayai oleh Ramatin tadi, raja yang ke-10. Ada satu bangunan. Jadi alhamdulillah. Sebab apa? Dia tengok, Masya Allah, di universiti itu ada bangunan Kuwait, ada bangunan Qatar, ada bangunan zakat tu. So kerajaan Thailand dia tak nak panggil ke belakang lah, dia pun support. Yang kedua, di segi panggil dia ada kat sana dekat rumah saya. Hari tu tak sempat nak bawa rombongan daripada Unisba yang diketuai oleh Profesor Madya Tengku Syahrud. Hari tu tahun 2019 tak? Betul tak? Iaitu dia satu panggil Museum Al-Quran. Bangunan dia dibiayai oleh Raja Rama 10 dia, Pak. Satu bangunan. Kalau kira duit Thailand lebih kurang 140 juta baht. Kalau Malaysia lebih kurang 16 juta Malaysia ringgit. Kalau Indonesia saya tak tahu berapa. Sekarang dah siap. Dah siap. Ni di antara, walaupun sejarah kemungkinan begitu kemungkinan di antara orang Patani dulu dengan orang Siam ni kemungkinan berperang macam Rusia dengan Ukraine sekarang lah. Tapi akhir-akhirnya orang Islam dapat bertahanan dengan budaya dan agama di situ. So dia nampak juga ada kebaikan kat situ. Dan dia pun nak baik dengan Saudi Arabia patutnya. So kalau baik dengan Saudi Arabia, tak boleh buat nyanyi sangat kepada penduduk Muslim di Kelantan. Yang kedua, pengaruh budaya dengan perundangan Islam. Contohnya kematian. Memang kematian ni kita sama. Kita ada upacara Islam lah, perkubuan Islam. Kita dari A sampai Z lah semua. Dan juga alhamdulillah kerajaan Thailand dia buat bantu untuk orang mati. Sesiapa yang mati, rakyat dia mati, dia akan bagi untuk pengurusan nazah, jenazah management lah. Untuk tu tiap-tiap orang dia bagi 2,500 baht. Sekarang ni naik 3,000 baht lah satu orang. Kalau di Malaysia lebih kurang RM400 lah. 400 kalau di Indonesia 1,5 juta itu. Mungkin tak. Ni dia bagi tiap-tiap orang, tak kira orang Islam ataupun orang Buddha. Tiap-tiap orang rakyat dia yang mati untuk pengurusan jenazahnya semualah, hantar sampai kubur lah. Untuk pengurusan jenazah. So kalau orang dah tak ada harta pun, jadi dia boleh mati lah. Tapi kalau tanya orang Cina, jangan mati kalau lu tak ada duit. Urusan mati ni kalau Malaysia sampai RM20,000 urusan mati. So jangan mati kalau lu tak ada duit dia dah. Masya Allah. Okey. Dan kelahiran pun sama. Okey, sekarang ni dia macam Indonesia kot. Di IC dia buat di segi tu dia buat panggil jenis agama apa. Contoh kalau Islam lah, Muslim lah. Kalau Buddha lah dia kat situ. So ada juga panggil kebaikan kat situ. Dan dulu masa saya lahir dulu, nama saya kemungkinan mirip-mirip Thailand sikit. Tapi apabila
saya nak graduate tahun 1994 di UAE, saya pergi tukar di Ambassador of Royal Thailand di Kuala Lumpur lah. Saya tukar jadi nama baik lah, nama Muhammad Tahir Cik Umar. Kalau dulu nama mirip-mirip Siam sikit. Wallahualam. Sekarang ni alhamdulillah bebas dah nama. Okey. Ya. Boleh kot ada jawab apa kat situ? Baik. Jadi Pak Bustomi dulu waktu beliau lahir nih nama beliau masih nama Thailand. Tapi karena beliau Muslim, jadi beliau minta tukar dengan nama Pak Islam. Jadi ketika beliau kuliah di Malaysia di kedutaan, jadi menjadi Muhammad T. Umar Tahir namanya. Mungkin dulu nama Thailand itu saya pun susah nak ucap apa. Tak boleh jawab kat sini sebab bahasa. Jadi teman-teman semua untuk diketahui, tadi beliau menyampaikan nama seorang rektor University Islam atau Fatoni University, dulu namanya ialah Islamic College. Yeah. Itu universitas, Pak. Itu bangunannya itu dibantu oleh Middle East, ada dari Kuwait, dari Qatar, dari Saudi. Jadi kampusnya ya lebih 200-an hektar gitu. Nah, lucunya, bukan lucu ya, uniknya rektornya yang disebut tadi Associate Profesor Ismail Jakavia, beliau malah ditunjuk atau terpilih menjadi ketua persahabatan antar agama di Thailand gitu. Padahal Islam kalau secara negara minoritas, tapi kalau di Thailand dia mayoritas. Tapi kalau secara negara, tapi beliau amat dihargai sehingga menjadi ketua dari kalau di kita di sini adalah persahabatan beragama. Baik, sangat menarik tadi beliau mengatakan bahwa di Thailand pun istilahnya budaya Islam tetap digunakan terutama di selatan dalam keadaan akhir pernikahan maupun dalam hal kematian. Bahkan pemerintah membantu satu warga negara yang wafat sekitar tadi kalau uang Indonesia 1,5 juta. Kalau di kita 1,5 juta itu bukan government bagi, tapi kita nak tabung dalam community kita tinggal. Itu biasanya dikelola secara tersendiri. Ya tu ada, tiap-tiap kampung ada. Ya, government tidak bagi perkara itu sebab